Teman-teman, kita akan membahas sebuah film drama romantis berjudul Down by Love yang dirilis tahun 2016 dan merupakan sebuah film dari Prancis. Kisah ini dimulai ketika sebuah mobil penjara wanita mengangkut narapidana wanita yang akan ditempatkan pada penjara. Tampak seorang polisi penjara mengamati napi wanita pada mobil itu dan menyuruh para napi agar jangan terlalu berisik. Tampak seorang napi wanita bernama Anna. Setelah sampai pada penjara itu, mereka pun turun satu persatu dengan tangan masih diborgol. Seorang petugas membuka borgolnya dan Anna membawa tasnya masuk ke dalam ruangan penjara itu. Seorang petugas mengantarnya untuk pencatatan administrasi dan harus membuka juga bajunya untuk pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan dan administrasi, dia pun diantar oleh seorang petugas wanita untuk menuju sel yang akan dia tempati. Sepanjang jalan menuju selnya banyak napi wanita lain yang memperhatikannya karena mereka akan mendapatkan napi yang baru. Anna menempati selnya dan memperhatikan ruangan itu dengan seksama karena penghuni lain masih di luar dan memperhatikan dari jendela yang masih berolahraga di halaman. Tidak beberapa lama kemudian datanglah mereka memasuki kamar dan mereka pun mulai mengobrol. Penjara itu dikepalai seorang sipir penjara pria yang berumur 40 tahunan bernama Firmino. Dia yang mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap napi wanita itu. Pagi itu ditemani oleh seorang stafnya melakukan pengecekan kegiatan para wanita itu sedang melakukan kegiatan di dapur masak. Firmino kemudian mendekati Anna karena dia dan menyapanya dan langsung mengatakan peraturan yang harus dilakukan di dalam penjara sebagai napi baru. Selain itu, Anna ditunjuk untuk peragaan busana besok karena ada pengecekan dari pusat. Anna hanya diam saja dengan arahan yang diberikan oleh Firmino tersebut. Keesokan harinya ada seorang wanita dan merupakan orang pusat untuk melakukan pengecekan kondisi penjara yang dilakukan secara rutin. Anna pun ikut berdandan di ruang rias, dan di hadapan para pejabat penjara itu berjalan dengan busana baru yang dikenakannya. Kepala penjara itu tampak puas dengan pembinaan yang dilakukan oleh sipirnya itu. Keesokan harinya Firmino memanggil Anna di ruang kerjanya dan mengucapkan terima kasih atas penampilannya walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki. Firmino kembali ke ruang kerjanya, yang telah ditunggu oleh putrinya yang lagi menggambar yang kemudian menunjukkan hasil karyanya dan Firmino tampak puas. Seorang staf wanita membawa berkas yang harus dia periksa. Keesokan Firmino bersama istrinya itu mengikuti acara anaknya di sekolah. Pada acara itu tampak anaknya menari bersama anak lainnya dan dihadiri oleh para orang tua mereka. Hal ini adalah salah satu pelajaran ekstrakurikuler agar sejak kecil anak dapat mengembangkan bakatnya. Firmino dan istrinya tampak puas dengan kegiatan putri mereka itu. Hal itu juga mereka bicarakan di ruangan sekolah itu dan mencium istrinya itu dan kembali ke lapas. Sementara itu Anna harus menyesuaikan dengan kehidupan di penjara. Keadaan langsung mendapat perhatian dari kepala lapas dan ikut peragaan busana itu tidak disukai oleh beberapa napi. Saat itu ada seorang napi yang lebih tua dan melecehkan Anna dan terjadilah perkelahian hebat di antara mereka itu. Anna yang lebih muda lebih dulu memukul, ketika napi yang lebih tua itu hendak membalas saat itulah dilerai oleh napi lain. Anna dipanggil ke kantor oleh Firmino dan menanyakan apa masalah dan Firmino mengatakan agar tidak terlalu menanggapi hal-hal seperti itu. Anna menyukai cara Firmino itu terhadapnya. Seperti biasa, saat itu Anna berhias dan menutupi wajahnya yang luka karena berkelahi dengan wanita yang lebih tua darinya itu. Kemudian dia pun istirahat di kamarnya. Sementara itu Firmino di ruang kerjanya di rumah, dan berbincang-bincang dengan istrinya. Kemudian Anna dan Firmino kembali bertemu. Keesokan harinya ambulan datang ke lokasi penjara itu, dan seseorang dinyatakan terluka parah. Firmino pun tergesa-gesa ke penjara wanita itu dengan mengendarai mobilnya. Yang terluka parah tidak lain adalah wanita yang menyerang Anna itu. Tidak diketahui apa penyebab yang terjadi, tapi wanita itu harus diangkut ke rumah sakit untuk pengobatan selanjutnya. Firmino kembali ke penjara dan menjumpai Anna lalu mereka pun bercumbu. Setelah itu, Firmino kembali pulang ke rumah, dan langsung ke tempat tidur dan tidak berkata-kata lagi dengan istrinya dan langsung tidur.
Keesokan harinya Ana dan Firmino bertemu kembali dan mereka pun bercinta kembali. Mereka menggunakan ruangan kerja di lapas itu yang merupakan ruangan sekretaris. Lalu secara tiba-tiba datanglah sekretaris masuk ke ruangan itu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Untungnya mereka sudah berpakaian dengan rapi, sehingga kelihatan normal-normal saja. Lalu Firmino langsung berkata kepada sekretaris itu dan mengatakan sebagian pekerjaan telah diserahkan kepada Ana untuk dikerjakan, kemudian dia pun pergi dari ruangan itu. Tapi sekretaris itu seperti mengetahui apa yang terjadi dan dia pun memperingatkan Ana bahwa Firmino sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Tapi walaupun sudah diperingatkan, hubungan mereka Ana dan Firmino terus berlanjut dan selalu mencari kesempatan untuk bertemu dan bercinta. Sedangkan di rumahnya Firmino masih baik-baik saja dengan keluarganya. Hubungan Firmino dan Ana pun terus berlanjut. Walaupun perselingkuhan mereka terus berlanjut, namun masalah kerap juga terjadi. Pada suatu ketika Firmino tidak berada di lapas sehingga menimbulkan kemarahan bagi Ana karena Firmino tidak dapat dihubungi. Hal ini tentu bisa diduga karena Firmino juga ada istri dan anaknya di rumah sehingga dia juga harus hati-hati agar tidak diketahui oleh istrinya. Suatu hari Ana jatuh sakit, dan harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian Firmino pun datang menjenguk, tetapi tidak diizinkan oleh petugas saat itu karena napi dalam pengawasan dan tidak diizinkan siapapun masuk walaupun Firmino sudah menunjukkan kartu identitasnya, sehingga dia pun harus kembali ke rumah. Sebenarnya hubungan antara Firmino dan Ana sudah dicurigai oleh pimpinan Firmino di penjara itu dan memperingatkan Firmino karena dia sudah mempunyai anak dan istri. Suatu ketika kembali ke penjara, kemudian Firmino menghidupkan kembang api dari atap gedung itu, sehingga menarik perhatian para napi lainnya termasuk Ana dan mengetahui siapa yang berbuat itu. Firmino lalu turun dari atap sementara petugas Langi Aik menatap dan memadamkan kembang api tersebut. Bagaimanapun suatu saat hubungan mereka bermasalah juga, apakah mereka bisa bersembunyi terus dengan tetap selingkuh lalu bagaimana selanjutnya? Mereka akhirnya cekcok, soalnya Firmino nggak mungkin menceraikan istrinya. Walaupun cekcok Firmino sesekali mengajak juga Ana berbelanja ke pasar dan kembali lagi ke penjara. Firmino pun pulang ke rumah dan bertemu dengan anak dan istrinya. Istrinya mulai curiga dengan Firmino karena selalu telat pulang. Tapi Firmino hanya menjawab karena kegiatan di penjara yang membuat dia sangat sibuk. Sehingga Firmino masih selamat dari pertanyaan istrinya itu. Sementara itu Ana bercerita kepada temannya karena dia akan kembali menghadapi persidangan membuat putusan berapa tahun di penjara atau memang bisa bebas sama sekali. Firmino sibuk menelepon ke penjara tapi tidak bisa menghubungi Ana dan langsung pergi ke penjara. Di perjalanan dia menjumpai Ana telah didampingi seseorang sehingga ketika dia mendekati Ana, Firmino langsung didorong hingga terjengkang. Ternyata Ana akan menghadapi persidangan esok harinya dan petugas telah mengklarifikasi. Akhirnya persidangan pun dimulai untuk kasusnya dan Ana didampingi oleh pengacaranya. Kemudian Firmino pun tampak hadir di persidangan itu. Ana kembali melirik ke arah Firmino dan juga melihat ke arah Ana. Akhirnya semua hadirin pun berdiri untuk menunggu keputusan hakim dan Ana dinyatakan bebas dari tuntutan. Artinya Ana bebas dan perselingkuhan mereka pun berakhir. Perselingkuhan mereka pun sudah selesai dan Firmino pun aman dengan kehidupannya beserta anak dan istrinya. Jika Ana tetap di penjara maka hal ini juga memberatkan Firmino.